私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Halo semuanya, balik lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, di video kemarin kan gue ngebahas tentang invasi labirin yang dilakukan oleh Zero, Dino, dan kawan-kawan. Namun, dihentikan oleh Rimuru dan Zegion. Lalu lahirnya naga baru, si Velgaia. Nah, sampai di situ kan. Nah, di video ini gue bakalan ngebahas pertarungan antara Guy, Veldora, Velgryn, Velzad, dan Chloe. Lalu kedatangan si Lucia. Nah, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Setelah invasi labirin selesai, Rimuru pun menceritakan semua apa yang terjadi sebelum dia datang. Sekarang, dia bangkit dengan tubuh klonnya, di mana tubuh aslinya sedang berada di ruang imajiner untuk memulihkan energi. Dengan kata lain, dia berada di dua tempat dalam satu waktu dan dapat berpindah tempat sesuka hatinya. Gaia, setelah menjadi naga Velgaia, sekarang kekuatannya mencapai spesies naga dan membangunkan kekuatan yang mengerikan, yaitu sebuah kemampuan unik, semua manifestasi ciptaan. Ini adalah keterampilan yang mirip dengan yang digunakan oleh Demon, penciptaan dan transformasi bahan. Namun, skala dan sifatnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat, menyaingi penciptaan labirin Ramiris, karena dia bisa menciptakan apapun yang dia bayangkan. Suatu kemampuan yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Veldora. Sekarang, dia telah menciptakan kembali bagian-bagian labirin yang dimakan oleh Zero. Saat Gaia memulihkan labirin, orang-orang yang telah mundur ke bagian labirin yang terpisah sedang bersiap untuk kembali ke lantai mereka. Meski zona pertempuran benar-benar hancur, Ramiris dapat memperbaikinya. Itu adalah kemenangan total bagi tim pertahanan labirin. Rimuru juga menceritakan bagaimana rencana dan strategi mereka dibuat, di mana Four Dragon King yang akan memimpin pasukan naga mereka. Permaisuri Kumara dan bawahannya akan memimpin 8 pasukan roh dan pasukan binatang buas. Ratu Apito bersama Jenderal Laba-Laba Iblis yang dia ciptakan, serta 4 pasukan serangga iblis teratas yang akan mencegat pasukan malaikat. Selain itu, ada juga Dryad dan Treants yang bertindak secara terpisah. Walau korps serangga iblis baru saja terbentuk, namun 3 jenderal serangga iblis tipe laba-laba, tipe belalang sembah, dan tipe kupu-kupu tidak hanya sangat kuat, mereka juga memiliki keterampilan kepemimpinan yang tinggi. Selain itu, mereka juga dapat menghasilkan lebih banyak tentara, meskipun mereka adalah tentara tingkat rendah yang diproduksi dengan menggunakan skill. Tetapi tidak seperti serangga, mereka tidak memiliki perasaan dan membentuk pasukan tentara yang sangat tenang. Meskipun mereka kalah dengan jumlah, mereka tidak kehilangan kualitas. Di bagian atas, 4 Raja Naga yang memiliki serangan daerah juga berpartisipasi, dan sisanya ditangani oleh si Benimaru. Begitulah strategi mereka disusun. Kemudian, setelah istirahat sebentar, mereka pun memutuskan untuk menyelidiki Dino, karena mereka khawatir dia mungkin masih dikendalikan oleh Velda. Jadi mereka harus tetap waspada. Nah, kita pindah scene ke di tanah utara. Di sini Velgryn menghadap si Velzad dan memeriksa bentuk tubuhnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya putih bersih. Namun sekarang, mata berlian birunya yang biasanya penuh dengan kebaikan telah berubah menjadi amarah dan bersinar dengan cahaya merah. Sejatinya Velzad memiliki mental yang kuat yang sama dengan Velgryn, sehingga mustahil baginya bisa berada di bawah kendali orang lain. Tapi sekarang, Velzad telah kehilangan dirinya sendiri. Di sini Velgryn pun memutuskan untuk menyadarkannya. Walau dia tahu bahwa itu tidak akan mudah, karena jika bertarung dengan niat untuk membunuh, maka Velgryn akan 100% kalah dari Velzad. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Velgryn pun melepaskan Burning Breath yang merupakan serangan serentak, namun langsung tersebar oleh debu berlian yang ditiup oleh Velzad, menyebabkan cincin api besar mekar di udara. Setelah sebelumnya pertarungan tampak seimbang, sedikit demi sedikit keseimbangan pun mulai turun. Velgryn yang biasanya dengan mudah kalah karena perbedaan jumlah energi, kini mulai mengungguli. Ini berkat skill favoritnya, yaitu Ultimate Karate King Raguel.
sekarang mengkonsumsi energinya dengan lebih efisien. Satu-satunya hal yang mengganggu Felgrin adalah kebenciannya kepada Velda, karena Velda telah mencuri nama saudara laki-lakinya, menipu dan mengendalikan saudara perempuannya. Dia tidak pernah memaafkan orang seperti itu. Setidaknya, Rimuru tidak akan mencoba melakukan itu. Atas dasar itu, Felgrin tidak akan mengingkari janjinya dengan Raja Iblis Rimuru. Sementara itu, Guy dan Chloe terus bertarung hanya dengan pedang. Tak satu pun dari mereka yang serius, tapi itu tetaplah pertarungan tingkat tinggi. Guy lebih terhibur oleh pertikaian para saudara naga yang bermain di atas mereka. Seketika itu, seorang malaikat cahaya datang dari atas dan Guy menyadarinya. Sebelum Guy sempat memperingati yang lain, penghalang berbentuk bola telah muncul di tanah utara. Kemudian, suara wanita cantik pun bergema, Regalia Dominion. Lucia tertawa. Segalanya terjadi sesuai harapan si Velda. Fakta bahwa mereka tidak mampu mengendalikan Chloe dengan baik ternyata menguntungkan mereka. Itu berarti tubuh pahlawan yang kuat itu sekarang bisa dimiliki oleh Lucia. Jadi ceritanya tuh Lucia ingin memasuki si Chloe. Dan mereka juga akan segera memiliki 2 naga. Mereka akan menggunakan keterampilan ultimate tipe malaikat sebagai media dan membangun kontrol penuh. Di tanah utara, makhluk terkuat akan memiliki konfrontasi di puncak. Felgrin pasti akan muncul sebagai seorang yang mengkhawatirkan kakak perempuannya si Velzat. Inilah yang diprediksi Velda. Mereka bermaksud menghentikan Guy untuk melangkah lebih jauh dan membuat Velzat dan Felgrin sepenuhnya di bawah kendali mereka. Kedua saudari naga pun telah kembali ke bentuk manusianya. Tatapan Velzat mengarah ke malaikat cantik yang turun dari surga. Dengan angkuh malaikat itu memperkenalkan dirinya sebagai Lucia, the Archangel of the End. Maksudnya malaikat agung yang terakhir, atau bisa dibilang tangan kanan Lord Velda. Guy pun berkata, "Aku tahu kamu sedang mencoba mengontrol kami semua dengan kemampuan tipe malaikat, bukan?" Guy pun langsung menyerang dengan mengayunkan pedangnya. Namun pedangnya dicegat oleh penghalang yang disulap oleh Lucia di depannya. Lucia memandangi Guy dan tersenyum mengejek. Lalu dia berjalan menuju Chloe. Setelah mendengar kata-kata Guy, Felgrin pun bisa mengerti apa yang baru saja terjadi padanya dan juga apa yang terjadi pada kakak perempuannya. Inilah yang diharapkan oleh si Velda. Ketika Felgrin tidak bisa menolak perintah dan Velzat sepenuhnya di bawah kendali mereka, meskipun Guy licik dan memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak punya harapan untuk menang melawan Velzat dan Felgrin pada saat yang bersamaan. Sekarang, Lucia tampak yakin akan kemenangannya, karena kini dia benar-benar mengabaikan serangan Guy. Lalu, dia berjalan menuju Chloe. Guy pun panik karena sekarang dia mulai menyerang Chloe, tapi semuanya sudah terlambat. Lucia telah menggunakan kemampuannya untuk menciptakan penghalang di depan Chloe. Ini berarti bahwa Lucia telah berhasil sepenuhnya bergabung dengan Chloe dan memiliki tubuhnya. Lucia tahu dia menang sekarang. Lalu setelah dia selesai mentransfer pecahan energinya dan sadar ke tubuh Chloe, dia pun kembali berteleportasi ke surga meninggalkan Chloe yang telah dirasukinya. Makhluk yang benar-benar sempurna baru saja terlahir. Felgrin bisa merasakan gelombang keputusasaan menyebar di sekitar mereka. Tapi kemudian sebuah suara menggema di ruangan itu. Itu adalah suara yang begitu penuh harapan sehingga bisa menghilangkan semua keputusasaan mereka. Ketenangan pun kembali ke Felgrin setelah mendengar itu. Dia tidak lagi merasakan kepanikan di tubuhnya yang dikendalikan. Tiba-tiba, dia merasakan kemarahan dalam dirinya ketika Tawariuh mencapai telinganya. Felgrin berusaha menenangkan dirinya sekali lagi dan kembali memeriksa tubuhnya dengan teliti. Ketika dia terus mencari penyebabnya, dia pun mendeteksi beberapa campur tangan oleh keterampilan ultimate yang telah diukir dalam jiwanya. Dengan skill ultimate Karate King Raguel, sebagai porosnya koridor rapuh telah dibangun yang terhubung dengan skill ultimate Justice King Mikael melalui koridor ini. Felgrin pun mulai menyadari tujuan sebenarnya dari mekanisme yang mengendalikan dirinya dan kakak perempuannya si Velzat. Dia menduga ini adalah mekanisme untuk kontrol darurat yang dibuat oleh kakaknya Veldanava. Namun, kemunculan Veldora telah menghapus rasa putus asa, walau situasinya masih kurang ideal. Felgrin benci memikirkan hal-hal yang tidak normal. Hanya ada satu orang yang bisa dipikirkan Felgrin yang bisa membuat fenomena tidak normal ini menjadi mungkin. Dia adalah Rimuru.
Felgrin menggigil ketika membayangkan hal yang mustahil. Lucia menatapnya dengan gelisah, tetapi Felgrin memutuskan bahwa tidak ada yang perlu dipedulikan. Ini karena bagi Felgrin, Lucia sekarang tampak tidak lebih dari orang lemah. Namun Veldora sedikit terbawa suasana. Guy tampak sangat jengkel dengan itu, tetapi dia tetap diam. Ketika Veldora berhenti tertawa, Veldora yang dikendalikan pun melangkah maju dengan senyum tanpa rasa takut. Tidak ada keraguan saat dia berjalan menuju Felgrin dan berkata, "Felgrin, bunuh orang bodoh ini." Lucia memerintah sambil menatap dingin ke arah Veldora. Lalu, suara yang kuat bergema di seluruh aula. Veldora tampak bingung untuk beberapa alasan. Matanya berkedip ketika dia mencoba mempertimbangkan apa yang baru saja terjadi. Dia menghadapi kenyataan yang tidak ingin dia percayai. Wajah cantik Felgrin menunjukkan senyum lembut saat dia perlahan berjalan semakin dekat dan lebih dekat ke Veldora. Veldora pun tahu yang sebenarnya, bahwa itu sama sekali bukan makhluk yang lembut. Sebuah tinjuan pun datang kepadanya. Sirkuit berpikir Veldora seolah-olah lumpuh, dia tidak bisa menghindarinya. Sebuah pukulan berat yang tidak berbahaya namun menyakitkan pun menghantam muka Veldora. Tidak butuh waktu lama untuk matanya menjadi basah oleh air mata. Veldora menyadari bahwa tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu kemarahan saudara perempuannya itu. Felgrin tampak puas setelah meninju Veldora, lalu dia berbalik ke arah si Velzat. Veldora menggosok pipinya yang telah ditinju dan mulai bergerak ke arah sang pahlawan, Chloe yang sekarang dirasuki oleh Lucia. Felgrin mengawasinya pergi dan kemudian berbalik ke arah Guy untuk meminta Guy menonaktifkan kontrol pada kakak perempuannya. Guy berhenti untuk berpikir sedikit setelah mendengar permintaan itu dari Felgrin. Bagaimanapun, dia telah melihat itu terjadi di depan matanya, jadi dia bisa mengerti alasannya. Permasalahannya di sini adalah waktu. Namun di sini Guy membutuhkan banyak waktu untuk melucutinya. Jadi dia ingin mereka melindunginya sementara dia melucutinya. Karena kemampuan bertarungnya akan diturunkan secara signifikan saat dia melakukannya, dengan konfirmasi Felgrin, Guy memutuskan untuk menaruh kepercayaan pada mereka berdua. Karena jika dia kalah dan mati, dia masih akan bisa bangkit dalam beberapa ratus tahun. Kalau naga itu kalau mati bisa bangkit kembali ya. Guy pun memulai ritual transformasi yang sudah lama tidak dilakukannya. Felgrin dan Velzat pun bersiap. Sementara itu, Veldora berjalan menuju Chloe atau yang sekarang Lucia. Namun tidak ada kepanikan di pihak Lucia karena dia tahu seberapa kuat Veldora karena dia telah mengalahkan Dagrule. Lalu, Lucia memberikan perintah sederhana kepada Velzat untuk membunuh Felgrin sambil mengacungkan pedang yang dipegangnya. Tubuhnya mulai bergerak secara alami, ilmu pedangnya pun sempurna. Dia telah sepenuhnya mencapai kemampuan Chloe. Lucia menjadi yakin akan kemenangannya. Saat ini tubuh Lucia dilindungi oleh Kastil Gord, namun dia masih memiliki hero Chloe untuk melakukan serangan. Jadi tubuhnya tidak akan terluka. Tidak ada serangan yang bisa melewati pertahanannya. Rambut berwarna biru Felgrin menyebar dalam gelombang menyerupai api. Pada saat yang sama, rambut putih murni Velzat melengkung ke atas seperti badai salju. Keduanya bergerak serempak. Gelombang kejut proporsi nuklir tersebar luas di sekitar mereka ketika mereka bersiap untuk pertempuran. Tangan merah itu meraung saat menabrak kristal salju milik Velzat dan menghancurkannya. Pecahan berubah menjadi debu berlian yang indah dan menghujani si Felgrin. Sekarang Felgrin telah menjadi jelmaan dewa api. Serangan berbasis es tidak berpengaruh lagi padanya. Kemampuan mereka tidak pada level yang sama. Dengan kekuatan yang meningkat luar biasa, Felgrin menembak ke arah Velzat. Guy bertanggung jawab untuk melucuti kendali atas Velzat dan berpacu dengan waktu sementara Felgrin menghadapi si Velzat. Dan Veldora bersiap bertarung untuk melawan Chloe. Perlu diketahui, keterampilan Chloe dengan pedang berada di atas rata-rata. Dan Veldora tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya, jadi bisa dikatakan tidak ada harap baginya untuk menang. Seketika itu sebuah pedang menusuk ke tanah di depan Veldora. Pedang iblis dunia, itu adalah pedang terbaik di dalam dunia. Pakai ini, ucap seseorang. Veldora berbalik dan di depannya ada seseorang wanita yang sangat cantik dan seksi. Veldora pun bertanya, "Apakah kamu, Guy?" "Hah, siapa lagi itu? Tentu saja ini aku." Guy menjawab dengan jengkel mendengar pertanyaan Veldora.
Berbeda dengan bentuk laki-laki yang khusus untuk perempuan, yang perempuan khusus untuk operasi. Guy menganggap bahwa perlu meningkatkan kemampuan pemrosesan informasinya sebanyak mungkin untuk melucuti sirkuit kontrol yang telah dipasang Veldanava. Jadi, dia telah berubah menjadi bentuk wanita dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Dia menggunakan semua energinya untuk ini tanpa ragu, guna memulai penyelamatan spiritual kepada Velzat. Sekarang Velzat hanya bisa mengakui bahwa Felgrid adalah halangan yang nyata baginya untuk membunuh Guy. Velzat pun memutuskan untuk mengaktifkan skill ultimate tersembunyinya, Enveloped Leviathan. Felgrid menyadari dengan cepat bahwa dia bisa melawan kakak perempuannya itu dengan skill ultimate Flame God Sovereign Khudga. Sebenarnya, Felgrid telah kehilangan sebagian besar esensi sihirnya saat perubahan menjadi Dewa Api Sovereign Khudga. Namun, tetapi setelah itu energi mengalir ke dirinya dari koridor jiwa, jadi energinya pun hampir sepenuhnya pulih kembali. Namun sekarang, ekspresi kakak perempuannya pun berubah dan langsung membuat dirinya waspada. Intuisinya pun benar, kartu Velzat diaktifkan dan dilancarkan kepadanya. Itu adalah serangan terkuat Velzat yang menggabungkan kemampuan Cassation Loss dan Passion Lord Gabriel, kemampuan solidifikasi dan juga Enveloped Leviathan, kemampuan untuk menyerap. Dengan serangan yang datang ke arahnya, Felgrid mempercepat energinya sendiri secara maksimal untuk melawannya dengan akselerasi kardinal. Dua lampu kutub, putih dan merah bertabrakan. Tanah utara mengalami gempa bumi yang hebat, ketika es dan salju yang jatuh berulang kali meleleh dan membeku dengan badai salju yang berkobar. Pertarungan pun dimenangkan oleh Velzat. Karena kemampuan barunya Enveloped Leviathan, ia pun telah menurunkan kemampuan Felgrid sekaligus menyerap energinya. Selain itu, energi Velzat yang seharusnya habis telah pulih untuk beberapa alasan. Walaupun kekuatan pertahanan absolut Felgrid luar biasa dalam hal energi, namun Velzat memiliki daya serap energi yang sangat tinggi. Sekarang, kemampuan Felgrid telah diturunkan dan mustahil baginya untuk menang. Bagi Velzat, Felgrid bukanlah ancaman lagi karena Felgrid tidak bisa mungkin menembus pertahanannya. Tapi, kemampuan akselerasi Felgrid tidak terpengaruh sama sekali. Sekarang, dia telah menyalurkan energinya dengan kekuatan penuh. Dan yang paling menguntungkan di sini adalah Felgrid tidak harus mengalahkan Velzat sama sekali. Tugasnya hanya cukup mengulur waktu saja sampai Guy melepaskan Velzat dari Ultimate Dominion. Sementara itu, di dunia batin Velzat, Guy telah menyelesaikan sentuhan terakhirnya. Dia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Meskipun berada di bawah tekanan, Guy melewatinya dengan cepat. Dan akhirnya, dia menemukan roh muda Velzat yang duduk sambil memeluk lututnya. Di sana dialog pun terjadi, bisa dibilang perdebatan. Karena Guy selalu berbicara sepihak dan arogan, sehingga kata-kata Guy pun menyulut api di dalam hati Velzat yang beku. Ketika mengamuk, Velzat melepaskan semua amarah yang dia rasakan dan menyerang Guy. Serangan itu tampak seperti bilah imajiner yang memotong tubuh Guy, tetapi Guy tidak berusaha menghindari serangan itu. Dia hanya berdiri di sana terkena serangan tanpa perlawanan. Di sini, Guy mencoba menerima semua amukan dan keluhan Velzat. Lambat laun serangannya pun menjadi lemah. Velzat pun hanya mampu memukul dada Guy dengan lemah dan pada akhirnya berhenti. Kemudian, dia membenamkan wajahnya di dada Guy. Guy pun membujuk Velzat supaya mau bekerja sama karena Velzat tidak mungkin menang melawannya sendiri. Velzat pun terdiam. Karena kesombongan Guy terlalu berlebihan, Velzat pun mengaku dengan sepenuh hatinya bahwa dia sangat membenci Guy sampai-sampai dia mencintainya. Namun, tanggapan Guy terhadap hal itu sangat sederhana, seolah-olah itu sesuatu yang tidak penting. Meskipun Velzat berpikir bahwa sikap Guy agak mengecewakan, dia merasa lega karena Guy meresponnya seperti biasa. Sudah tidak ada keraguan lagi di hatinya untuk kembali. Dia kemudian memfokuskan pikirannya untuk melawan Ultimate Dominion yang telah mempengaruhinya. Merespon perubahan pikirannya, keterampilan tertinggi yang terukir dalam jiwanya mulai saling bertarung untuk menguasai jiwanya kembali. Lord Leviathan menggigit Passion Lord Gabriel. Namun Passion Lord Gabriel dengan keras kepala melawan dan mencoba melindungi kunci kontrol dengan kekuatan pertahanannya yang kuat. Pertarungan di dunia batin Velzat tampaknya menemui jalan buntu. Tapi Guy tidak membiarkan itu terjadi.
Guy pun mengaktifkan tiruannya dan kemampuan luar biasa yang dilihat ketika membantu Felgrin melepaskan diri dari segel kontrol yang mengontrol dirinya. Dengan keterampilan utama Ice Dragon Velzat, Passion Lord Gabriel, dan Lord Leviathan Fuse yang berevolusi menjadi keterampilan utama Ice God Sovereign Cthulhu. Emang kampret. Nah, maksud gua tuh skill ultimate Ice God Sovereign Cthulhu. Kunci yang mengikat hati Velzat yang sebelumnya mustahil dihancurkannya pun kini hancur dan lenyap seperti kaca yang pecah. Keahlian Velzat dan Guy telah bersatu dengan indah. Jiwa Velzat muda pun tidak terlihat lagi sekarang. Dia kembali ke penampilan aslinya menjadi wanita cantik dan anggun. Kesadaran Guy pun langsung kembali ke tubuhnya dan kembali ke form tempurnya. Mereka memandangi Lucia yang telah mengambil alih tubuh Chloe. Bersamaan dengan pedang yang melintas, tubuh Chloe pun terbelah menjadi dua. Namun itu hanyalah ilusi. Bilah kehendak yang dilepaskan dari dalam diri Chloe telah mengganggu dunia nyata. Itulah sebabnya visual seperti itu diperlihatkan kepada orang-orang di tempat itu. Terlihat, Veldora telah dipotong di sana-sini, tetapi dia belum menerima cedera fatal apapun. Kedua saudara perempuannya pun merasa lega melihat ahli itu. Guy terpaku menatap Chloe. Diiringi senyum tipis di bibirnya, Guy menyadari kekalahan Lucia dan kemenangan Chloe. Dengan begitu, pertarungan di Tanah Utara pun telah berakhir. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita bakal melihat pertarungan antara Milim dan Velda. Lalu kedatangan 3 gadis iblis, Testarossa, Ultima, dan Carrera. Ini juga pertarungan yang sangat epic. Jadi tunggu aja video selanjutnya. Dah, sampai jumpa.